Hari ini kita akan sharing bersama tentang best practice tentang akreditasi perpustakaan. Kita tahu akhir-akhir ini yang barusan melaksanakan akreditasi perpustakaan secara daring adalah UIN Maulana Malik Ibrahim. Untuk itu nanti kita akan mendengarkan sharing tentang bagaimana pelaksanaan akreditasi secara daring. Namun, kita juga akan mendengarkan beberapa sharing dari teman-teman kita yang sudah melaksanakan akreditasi secara luring, secara langsung. Baik dari IAIN Tulungagung maupun dari IAIN Sumber. Tapi belum datang ya. Ya, ada setidaknya 4 agenda atau acara di pagi ini. Yang pertama kita akan mendengarkan sharing dari Pak Mufid untuk pelaksanaan akreditasi secara daring. Yang kedua kita juga akan mendengarkan teman-teman yang akan melaksanakan yang telah melaksanakan akreditasi secara luring. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir kita juga akan berdiskusi tentang pelaksanaan program kerja kita. Baik, kita langsung saja masuk pada acara yang pertama. Kami persilahkan kepada Pak Mufid untuk memberikan sharingnya tentang akreditasi perpustakaan secara daring. Pada Pak Mufid, SM Hum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para penasehat, para pembina, para pengurus APTIS, Pak pengurus APTIS Jawa Timur, Bapak Ibu Kepala Perpustakaan PTKIN Jawa Timur yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim ya, silaturahim walaupun secara daring, dan mudah-mudahan nanti kita bisa tindak lanjuti secara luring karena kayaknya nggak nyaman kalau hanya daring ya. Kalau luring itu kan kita bisa ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya tidak berlama-lama. Saya ingin langsung saja men-share bagaimana pelaksanaan akreditasi perpustakaan di UIN Malang. Dari awal prosesnya, kemudian sampai pada akhir, sampai selesai. Nah ini tentu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, terkait dengan pelaksanaan yang ada di UIN Malang. Saya langsung share ini, mudah-mudahan bisa terlihat. Apakah sudah bisa dilihat ini ya? Ya Pak, sudah. Oke. Jadi UIN Malang mengajukan akreditasi itu di awal tahun 2020, itu sudah melakukan persiapan-persiapan. Pada saat pelaksanaannya adalah di bulan Oktober. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah yang dilakukan oleh UIN Malang itu melakukan persiapan administrasi dan penyusunan borang. Ya. Saya tidak ingin menjelaskan lebih banyak, nanti kita diskusi ya. Untuk persiapan administrasi itu pertama yang kami lakukan adalah mengisi evaluasi diri, kira-kira hasilnya seperti apa, ekspektasi kita apa, harapan kita apa, cita-cita kita apa. Kalau cita-cita kami adalah kepingin dapat A, maka mengisi evaluasi diri, kemudian misalnya ada kekurangan atau nilainya pada saat itu memang dari awal itu nilainya sudah bisa dikategorikan A, namun kemudian dari evaluasi diri itu masih ada beberapa hal yang belum
terpenuhi secara dokumen, maka itu kemudian menjadi catatan-catatan. Nah, setelah kita mengisi evaluasi diri untuk memastikan diri bahwa kita sudah mendapatkan, kita bisa memprediksi dapat A, kemudian kita menghubungi pihak LAP Perpusnas untuk meminta persyaratan dan biaya pengajuan akreditasi mandiri. Ya, karena UIN Malang sudah yang kedua, maka tidak lagi mendapatkan subsidi untuk atau bantuan untuk pembiayaan akreditasi, sehingga harus dilakukan secara mandiri. Nah, kemudian berbarengan dengan menghubungi LAP juga kami menyiapkan untuk mengajukan SK kepanitiaan. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam kepanitiaan ini, karena ini gawenya kampus ya, bukan universitas, bukan hanya unit perpustakaan, maka SK kepanitiaan itu kami melibatkan banyak di luar perpustakaan. Jadi kami melibatkan bagian keuangan, Kabiro, kemudian para pimpinan termasuk Pak Warek, kita masukkan di dalam SK, termasuk juga bagian kepegawaian. Ini semua karena kami butuh kerjasama, kan data-data kami ada banyak di lembaga-lembaga lain, termasuk LPM juga kami masukkan di dalam SK kepanitiaan. Nah, kemudian dalam persiapan administrasi juga kami membuat video profil perpustakaan. Jadi membuat video profil perpustakaan karena salah satu syarat untuk diajukan secara mandiri, secara luring, secara daring ya, itu adalah mengirimkan video profil perpustakaan. Jadi sejak awal, karena membuat video profil itu perlu waktu yang cukup, sehingga sejak awal itu kami sudah menyiapkan untuk membuat video profil perpustakaan. Nah, yang kedua, persiapan penyusunan borang. Untuk pelaksanaan akreditasi ini biar bisa berjalan dengan baik, tepat waktu, maka kemudian membuat timeline pengisian borang. Pada saat itu 4 bulan kita rencanakan. Kita rencanakan itu kalau nggak salah mulai bulan Juni ya. Juni kita sudah start gitu. Tapi di awal tahun kita sudah melakukan evaluasi diri. Nah, start untuk pelaksanaan penyusunan borang itu. Nah, yang terpenting adalah membuat teamwork yang efektif. Teamwork yang efektif itu seperti apa? Karena di Malang itu kan semua pegawai perpustakaan. Karena semua pegawai juga melaksanakan rutinitas, pekerjaan rutinitas, maka perlu ada strategi bagaimana kepanitiaan ini, penyusunan borang ini khususnya bisa berjalan secara efektif. Jadi pada saat itu dalam membuat teamwork, kami membuat tim besar. Tim besar itu semua ada unsur pimpinan dan seterusnya ada di dalamnya. Namun ada tim khusus yang benar-benar kami berikan tugas hanya melaksanakan pekerjaannya setiap hari adalah menyusun borang. Tidak ada lagi pekerjaan yang memberikan pelayanan perpustakaan. Sehingga saya merasa bahwa itu yang paling efektif. Kemudian dalam penyusunan borang itu kami melibatkan lembaga penjaminan mutu sebagai reviewer borang. Jadi selama kita menyusun borang, kita melakukan beberapa kali pertemuan
dan kita menghadirkan LPM untuk terlibat dalam review penyusunan boran itu. Masukan-masukan dari LPM ini sesungguhnya sangat bagus sekali. Ini pengalaman dari Malang. Jadi ada dua narasumber yang selalu mendampingi. Masukan-masukan dari LPM ini bisa menjadi insight, bisa menjadi pencerahan bagi kita. Kemudian agar penyusunan boran itu bisa terus berjalan dengan baik, maka perlu ada monitoring. Kita lakukan monitoring apakah sesuai dengan timeline atau keluar dari timeline. Ketika kita evaluasi, ketika ada kendala, maka perlu segera kemudian dicarikan solusinya. Jadi itu di awal persiapan secara administrasi maupun penyusunan boran. Nah, setelah persiapan itu kita lakukan, yang kedua adalah kita mengajukan akreditasi. Nah, terkait dengan kelengkapan persyaratan pengajuan ke Perpustakaan Nasional. Apa saja yang kami lakukan, yaitu surat pengajuan kita lengkapi, surat pengajuannya ditandatangani oleh Pak Rektor, ya. Kemudian diajukan ke Direktur Lembaga Akreditasi Perpustakaan Perpusnas. Nah, ini ada hal-hal yang kecil gini, ini memang kita sudah lakukan sejak awal, karena kadang meminta tanda tangan Pak Rektor dan seterusnya, ini kan kadang-kadang butuh waktu, sehingga sejak awal kita mintakan tanda tangan. Kenapa? Karena kalau sudah diketahui Pak Rektor bahwa kita akan mengajukan, itu menjadi semangat juga bagi tim, ya, semangat juga bagi kami, bahwa kami terus harus melakukan harus segera menyelesaikan penyusunan boran ini. Karena kalau semacam kayak ini ya, dengan adanya ditandatangani Pak Rektor itu otomatis kita itu merasa harus segera menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Karena pekerjaan yang kita ajukan itu sudah diketahui dan sudah ditandatangani oleh Pak Rektor. Sehingga ini juga bagian dari proses pengawalan, ya, pengawalan agar boran itu bisa segera selesai disusun. Kemudian melampirkan formulir pengajuan, apa saja yang dibutuhkan di formulir itu sudah ada ya formulirnya dan sudah bisa kita dapatkan baik secara langsung ya, sesuai dengan Perka Perpusnas ya. Kemudian kita sudah selesai melampirkan video, kita juga harus melampirkan video profil perpustakaan dan itu kemudian kita kirim. Itu kenapa pengajuan akreditasi itu lebih awal harus diminta tanda tangani oleh Pak Rektor. Itu adalah strategi Perpustakaan Malang agar ada proses pengawalan gitu ya. Ada beban mental kalau tidak selesai gitu maksudnya. Nah, setelah diajukan itu kita komunikasi dengan pihak Perpusnas. Nah, kenapa perlu komunikasi? Komunikasi ini, hasil komunikasi dengan Perpusnas ini juga bentuk dari pengawalan penyusunan boran. Karena apa? Hasil komunikasi itu kita sampaikan kepada tim. Jadi ketika kami berkomunikasi dengan Perpusnas, hasilnya seperti apa? Kami sampaikan kepada tim bahwa kita sudah berada pada posisi saat ini seperti apa. Misalnya, kita sudah ditunggu, kita diharapkan bulan Oktober atau September sudah bisa divisitasi. Misalnya kayak gitu. Itu adalah untuk memberikan rambu-rambu bagi teman-teman agar semakin bisa fokus untuk menyelesaikan menyusun boran ini. Sehingga strategi Perpustakaan Malang itu ada berbagai lembaga, berbagai cara untuk terlibat dalam memonitoring penyusunan boran ini. Karena memang ini kan
tidak seperti yang ada di prodi-prodi ya, yang punya banyak pengalaman, bagaimana menyusun borang yang baik dan strategi apa yang biasa mereka lakukan. Sementara perpustakaan dengan keterbatasan SDM, kemudian juga harus memberikan layanan secara online, maka kita juga harus bagaimana memiliki strategi khusus untuk bisa menyelesaikan ini. Tentu strategi yang diterapkan oleh perpustakaan Min Malang tidak akan sama juga dengan perpustakaan lain. Misalnya Surabaya, Madura, Ponorogo, Kediri, Jember, Tulungagung. Saya kira juga ada perbedaan-perbedaan karena tentu di lapangannya juga berbeda. Nah, ada pra-persiapan ini adalah terkait dengan persiapan teknis dan akomodasi asesor. Ya. Untuk persiapan teknis itu terkait dengan persiapan teknis pelaksanaan Zoom meeting karena kita sudah menetapkan untuk daring ya. Jadi menetapkan untuk daring, maka kemudian kita harus mempersiapkan diri secara teknis. Pertama itu membuat tim Zoom meeting. Nah, karena perpustakaan tidak memiliki SDM yang ahli di bidang Zoom meeting, kemarin kami kerjasama dengan rektorat. Jadi rektorat itu yang kemudian melaksanakan sebagai panitia untuk Zoom meeting. Karena Zoom meeting ini nanti bagaimana karena apa namanya akreditasi secara daring ini itu tidak bisa diputar kembali hasilnya, maka perlu ada tim Zoom yang solid, yang profesional ya. Misalnya bagaimana nanti awalnya harus direkam dan seterusnya, jangan sampai kemudian kita kehilangan rekaman dari video itu misalnya, atau pada saat prosesnya banyak hal-hal yang sifatnya technical ini teknis ya, misalnya jaringan, misalnya bagaimana menghandle para peserta yang ada di dalam, itu semua kan butuh profesional, tenaga-tenaga yang profesional. Nah ini perpustakaan juga di samping tidak punya tenaga di bidang itu, juga tenaganya sudah tersebar ke penyusunan borang. Sehingga kami harus meminta atau membuat satu tim khusus yang melibatkan rektorat. Kemudian menentukan lokasi Zoom. Nah, karena Zoom meeting ini sesuatu yang beda dengan luring ya, sehingga nanti agar terkesan bagaimana memberikan kesan kepada asesor bahwa perpustakaan kita terkesan bisa dilihat oleh mereka, maka kami tidak membuat banner atau banner ya, misalnya di belakang kita berikan banner tulisan akreditasi, visitasi akreditasi perpustakaan misalnya. Tetapi kami memilih di ruang terbuka yang bisa mengekspos ruangan yang ada di perpustakaan, dan saya pilih ruangan yang terkesan lebih menarik gitu. Jadi tidak di belakang kemudian ada banner-banner begitu. Itu kami putuskan seperti itu. Ini berbeda sekali misalnya pelaksanaan yang ada di Hasanuddin misalnya. Mereka kan pelaksanaannya di belakang ada tulisan-tulisan gitu ya, enggak backgroundnya ruangan. Kalau kita ruangan terbuka backgroundnya, itu sebuah pilihan-pilihan, dan itu nanti juga bisa mungkin lagi. Nah, di dalam pelaksanaan Zoom meeting ini juga kami melibatkan PTPD, meminta bantuan kepada PTPD untuk memastikan akses internet stabil. Jadi pada saat itu kami meminta full, ya powerful, pokoknya aksesnya pada saat akreditasi tidak ada masalah terkait dengan jaringan. Itu kami berkoordinasi dan kami meminta bantuan itu.
Jadi PT-PD juga bisa sesungguhnya dimasukkan di dalam kepanitiaan. Nah, Gladir C. Pada Gladir C itu kita lakukan, ya, kami melakukan sekitar 3 kali Gladir C untuk pelaksanaan Zoom meeting. Nah, sekitar 3 kali. 2 minggu sebelumnya itu sudah kami mulai untuk pelaksanaan Gladir C-nya. Ini penting karena beda sekali ya, beda sekali antara luring dan daring. Ya, mulai dari MC-nya dan seterusnya ini sudah kita geladi, jadi dan mungkin 3 kali ya. Kemudian persiapan teknis lagi adalah penetapan tim yang menjawab pertanyaan asesor. Jadi nanti pada saat pelaksanaan itu asesor setelah membuka itu nanti akan membuat room gitu ya, break room. Jadi membreak room itu pada saat itu 3. Jadi karena asesornya 3, maka membuat break room-nya 3. Nah, break room-nya 3 ini setiap room itu ada 1 asesor, kemudian nanti dari perpustakaan 1 asesor itu membawai 2 komponen, karena komponennya kan ada 6 ya, komponen akreditasi itu, sehingga 1 asesor komponen 1 dan 2. Nah, kami di perpustakaan itu menetapkan siapa yang kemudian menjadi narasumber untuk perpustakaan ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan asesor itu. Jadi kami pastikan misalnya ada Bu Ari, ada Mbak Heni gitu, kemudian Mbak Dian, ada Mas Iril, saya, ada Mbak Jule, itu kemudian kita bagi, dan ada Mbak Tata. Nah, itu kita bagi ke 3 room itu. Nah, yang terpenting juga dokumen-dokumen itu sudah kita siapkan semuanya. Nah, kemudian di samping itu juga persiapan akomodasi asesor ini penting, karena kemarin itu ternyata asesor itu tidak melakukan asesnya itu di rumahnya masing-masing, tetapi mereka meminta untuk bisa berkumpul di satu tempat. Ya, jadi kami harus mengalokasikan hotel untuk para asesor yang menghasilkan satu tempat beserta tempat itu ada ruang pertemuan. Jadi ruang pertemuannya sekalian di situ. Nah, asesor itu ada 3 asesor, ada 2 pembantu asesor. Sehingga 5 asesor itulah yang di ruang pertemuan di satu hotel itu mereka membahas, mereka menilai, mereka memverifikasi data dengan perpustakaan. Jadi tidak berada di rumah, tapi berada di hotel dan di ruangan pertemuan di hotel itu. Nah, itu pelaksanaannya di Win Malang itu selama 2 hari. Ya, selama 2 hari. Jadi tidak selesai 1 hari, karena pada saat itu kami laksanakan setelah duhur ya, setelah asar waktu itu, setelah asar kita laksanakan. Hari pertama setelah asar sampai jam 9. Tapi sebelum asar itu, pada duhur itu kita punya kegiatan, dan kegiatan itu langsung dihandle oleh Pak Rektor pada saat itu adalah kegiatan khataman Al-Quran. Jadi setelah khataman Al-Quran, selawatan, kemudian setelah itu baru ada pembukaan. Nah, pada saat pelaksanaan itu ini yang paling inti ya, yaitu pada saat pelaksanaan itu terkait dengan pembukaan, kemudian nanti pelaksanaan verifikasi, penutupan, dan nanti juga saya akan jelaskan terkait dengan rundown kegiatan selama pelaksanaan ini. Nah, pada saat pelaksanaan itu ketika pembukaan, pada acara pembukaan sebaiknya kami mengundang Pak Rektor, Wakil Rektor,
dekan, LPM, LP2M, Kabiro, mahasiswa yang menjadi komunitas di perpustakaan kami undang ya untuk memeriahkan pada saat visitasi itu. Hingga alhamdulillah pada saat visitasi itu ya yang datang banyak sekali. Ya awalnya pada saat hataman ya ada 50 sampai 60 yang datang di masa pandemi itu di perpustakaan. Nah, pada saat pembukaan juga demikian. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan verifikasi, kami mewajibkan semua pegawai itu hadir. Jadi untuk hadir sampai selesai, walaupun nanti pada saat break room itu kan tidak terlibat semuanya, tetapi untuk menjadi sponsor bagi supporter ya, menjadi supporter bagi tim-tim yang sudah kami tunjuk untuk menjadi narasumber di masing-masing asesor. Kemudian pada saat pelaksanaan verifikasi ini kami meminta LPM itu mendampingi sampai selesai. Jadi mendampingi sampai selesai itu selalu hadir ya. Ketua LPM itu selalu hadir, mendampingi, melihat progresnya seperti apa. Nanti kemudian juga ikut mensupport untuk memberikan misalnya informasi-informasi penting yang disampaikan kepada asesor. Kemudian karena perpustakaan Win Malang punya komunitas BI Corner dan sahabat perpustakaan, maka pada saat itu juga kami hadirkan gitu sebagai evidence, ya, sebagai satu evidence, dan juga nanti bisa bercerita ya terkait dengan pengalaman mereka ketika bergabung di perpustakaan. Nah, selanjutnya di hari kedua itu nanti ada library tour. Jadi setelah verifikasi data yang dilakukan oleh asesor melalui break room itu di Zoom, kemudian setelah itu library tour ya. Nah, pada saat library tour itu sebelum pelaksanaan library tour itu kita sudah menetapkan fasilitas dan layanan yang kami unggulkan. Jadi layanan-layanan yang kami unggulkan itu apa? Kira-kira yang bisa di-highlight, yang bisa ditampilkan untuk bisa dilihat oleh para asesor. Kemudian kita juga memastikan semua ruangan memiliki pencahayaan yang baik. Karena jangan sampai ruangan kita ada yang gelap ya, sehingga nanti atau kurang pencahayaannya, sehingga ketika diambil gambar di video itu menjadi kurang jelas. Makanya semua kita harus pastikan ruangan pencahayaan itu harus kuat. Nah ini sebelum pelaksanaan memang kita cek, terus kemudian kita berkoordinasi dengan bagian umum untuk melengkapi semua lampu-lampu yang sudah mati, ya, untuk segera diganti sehingga pencahayaannya cukup. Kemudian tadi ya, pada saat library tour itu satu hal yang tidak mudah sesungguhnya. Mudah tapi sesungguhnya tidak mudah. Kenapa? Karena harus kita tetapkan siapa yang mendampingi yang menjadi guide-nya. Misalnya biasanya yang kemarin itu saya sendiri. Nah, kemudian kita tetapkan satu orang untuk memegang memegang kamera gitu. Ya juga kemarin sempat dibantu oleh Pak Faiz juga memegang kamera itu. Jadi ada Mas Alek misalnya. Nah, ini penting karena kita harus sering menguji coba ya, karena bagaimana mengambil angle-angle yang baik di setiap sudut ruangan itu menjadi penting sekali pada saat visitasi online ini.
Nah, terakhir itu terkait dengan penutupan. Nah, kalau tidak ada Pak Rektor, ya pastikan ada yang mewakili. Jadi yang menutup itu entah kalau di tempat kami kemarin itu ya kami meminta LPM untuk menutup acara itu. Di samping nanti ada ya asesor ya. Selanjutnya rundown kegiatan. Ini yang perlu saya sampaikan kemarin, rundown kegiatannya ini. Rundown kegiatannya ini adalah pembukaan. Ya, pembukaan itu sambutan dari Pak Rektor, sambutan dari Wakil Asesor. Kemudian presentasi profil perpustakaan itu saya yang menyampaikan. Kemudian pemutaran video perpustakaan, kemudian doa, kemudian verifikasi instrumen dengan bukti fisik, kemudian peninjauan perpustakaan yang saya jelaskan tadi sebagai library tour, kemudian resume hasil sementara, nanti asesor akan membacakan hasil sementaranya, apakah dapat nilai A, B, dan C. Itu kemudian ada pembacaan hasil sementara, dan kemudian ada semacam sanggahan ya. Pembacaan hasil sementara itu kemudian dikembalikan ke perpustakaan apakah ada sanggahan atau tanggapan, baru setelah disetujui bersama kemudian tanda tangan berita acara, kemudian penutup. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman kami di Perpustakaan Min Malang. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Pak Mufid SSM HUM. Luar biasa sekali. Kita telah mendengarkan sharing mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan trik-trik bagaimana memaksimalkan pelaksanaan akreditasi perpustakaan.